Mari kita dengar apa kata Wakil Presiden Yusuf Kala terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini tentu keputusan pengadilan yang kita semua harus taati. Jadi dengan keputusan itu kan berarti mulai sejak divonis itu ditetapkan, tentu PSSI sudah tidak dibekukan lagi. Jadi ya sekarang boleh jalan, walaupun banding. Banding itu kan berarti upaya yang nanti tergantung lagi vonis yang akan datang. Berarti liga-liga bisa langsung jalan gitu? Oh harus bisa. Jadi kata Wapres harus dihormati, ditaati, berarti PSSI tidak dibekukan lagi dan bisa menjalankan roda kompetisi. Kalau komentarnya begitu, menurut Mas Hussein itu memberi semangat buat banding nggak sih dari Wapres? Karena kok kalau publik mendengarkan secara pilihan katanya saja seolah menegaskan bahwa ya sudahlah, turuti saja apa yang disampaikan oleh pengadilan ini. Oke, katakanlah kita tidak mengajukan banding, katakanlah kemudian putusan PT UN itu kemudian oke, kita jalankan. Tapi apakah kita kemudian abai terhadap segala problem yang selama ini kita hadapi dalam dunia sepak bola kita? Katakanlah kemudian ada pemain yang menginginkan oke, yang penting kompetisi jalan, tapi bagaimana dengan hak-hak Anda yang selama ini terabaikan? Kalau Anda merasa enjoy dengan gaji ditunggak, yang penting bisa main bola, ya monggo. Kalau Anda merasa negara tidak perlu hadir ketika ada masalah terkait dengan sepak bola kita, ya bagaimana kemudian ekspektasi publik kepada negara, kepada pemerintah untuk ikut terlibat dalam pembenahan tata kelola sepak bola kita. Jadi ini soal bagaimana kita menyikapi soal pembenahan tata kelola sepak bola kita menjadi lebih baik. Memang bisa saja kita mencari jalan tengah. Saya terus terang mengapresiasi masukan dari Coach RD ya, karena beliau adalah pelatih yang sudah sekian tahun melanglang buana lah, malang melintang di dunia sepak bola kita dan memberikan prestasi dan menghadirkan prestasi. Dan saya berharap justru masukan dari para stakeholder sepak bola yang utama inilah yang kira-kira seperti apa. Itu bisa menjadikan masukan bagi kami, bisa dijadikan pertimbangan oleh kami bagaimana mengambil sikap terkait dengan proses pembenahan sepak bola kita. Kami tidak ada masalah misalkan kemudian kalau diminta untuk membangun komunikasi dengan stakeholder sepak bola, saya kira tidak ada masalah. Bung Toel, ini juga yang membuat orang ingin tahu kalau misalnya nih katakanlah nggak dilakukan banding, lalu kan justru pertanyaannya sudah siapkah PSSI untuk hidup kembali dan menjalankan roda kompetisi, termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan itu, gaji ditunggak, udah main lagi tapi kondisinya mengkhawatirkan, bisakah menjawab tantangan yang dari tahun ke tahun kita masih suka mendengar itu, Bung Toel? Oke. Sebelum jawab itu, saya mau luruskan dulu yang Coach SD bilang soal sinergi. Sinergi pemerintah dan PSSI harusnya mulai dari sekarang. Menjadi pintu masuk lewat PT UN kemarin. Itu tujuan dari semua insan sepak bola. Saya sepakat. Tapi sinergi tidak akan terwujud kalau intervensi masih ada. Kenapa? Ketika intervensi masih ada, maka kita akan dalam bayang-bayang sanksi FIFA. Atau bukan bayang-bayang, masih dalam hukuman sanksi FIFA. Sanksi FIFA akan dicabut kalau intervensi tidak ada. Baru di situ kita akan melangkah ke step berikutnya. Sinergi yuk, gitu kan. Pemerintah dan PSSI sinergi untuk bangun sepak bola. Mau PSSI? Baru di situ harus dong. Karena standarnya ada, karena template-nya ada, Standard Cooperation Agreement. Kita bicara mana yang bisa dilakukan pemerintah, mana yang bisa dilakukan oleh PSSI tanpa harus mengangkangi atau melanggar statuta FIFA ataupun statuta PSSI. Supaya prinsip hukum-hukum sepak bolanya benar. Itu satu hal tentang sinergi. Jadi sinergi baru bisa kita masuki ketika intervensi sudah dicabut. Satu. Sekarang bagaimana? PSSI bisakah dipercaya? Harus. Yang dibangun PSSI banyak. Sejak 2013 setelah dualisme dulu, IPL dan sebagainya, misalnya integritas sepak bola, integrity, memerangi bagaimana match fixing itu kan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan kalau dalam upaya penyelidikannya itu intelligent operation, bukan sedikit-sedikit diumumkan begitu. Sama seperti yang dilakukan terhadap FIFA, itu kan penyidikannya 3 tahun, tanpa basa-basi,
tanpa ribut-ribut dicokok saja oknum-oknum yang bersalah. Itu jauh lebih bagus karena itu menjaga marwah organisasinya. Itu 2013 akhir kita lakukan hukuman kepada beberapa klub yang kebetulan waktu itu berkompetisi di IPL waktu zaman unifikasi. Itu kita lakukan hukuman terhadap pemain, hukuman terhadap ofisial, juga terhadap klubnya. 2014 yang dibangun football development itu amatir dan profesional. Sekarang tadi fokusnya bicara kepada profesional. Kita punya badan namanya PT Liga. Mereka lah yang PSSI berikan wewenang otoritas untuk melakukan pembenahan. Setelah 2010 terpuruk sampai 2013 dualisme, 2014 sebetulnya baru mulai menggeliat lagi. Aspek olahraganya, aspek bisnisnya coba di-push lagi. Bahwa kemudian belum memuaskan semua pihak itu bagian dari proses gitu loh. Coach RD adalah orang yang pengalaman terjun langsung dengan klub. Bagaimana klub itu cari uang dan sebagainya, Coach RD pun tahu. Nah, itu yang harus dipahami. Kalau dipotong begini pun kan lebih hancur sebetulnya. Jadi kalau kita lihat katakanlah mulai dari titik nol nih ya, perlu waktu berapa lamakah kemudian kita bisa melihat bahwa ini loh wajah idealnya PSSI untuk menghadirkan sepak bola yang baik buat masyarakat. Saya pikir kalau ada dukungan dari semua pihak, semua mau bekerja dengan sangat baik, total sehat, tidak punya prasangka buruk, semuanya bisa berjalan baik, 5 tahun profesional akan lebih tampak wajahnya. Bahkan sejak 2014 tahun ini sebetulnya kita punya sponsor yang cukup besar ya dari luar negeri, KNB. Masuk ke kompetisi liga kita, itu kan menunjukkan sebuah kepercayaan yang mulai muncul dari pihak luar kepada kompetisi profesional kita. Dari Lalu QNB contoh, sebetulnya masuk ya? Betul, dukungan dari FIFA kepada Indonesia dalam hal ini terkait infrastruktur. Seumur-umur PSSI Mbak Tina, 85 tahun sejak berdiri 1930, tahun 2014 kemarin, proposal kita pengajuan FIFA Goal Project terkait lapangan sintetis latihan di Sawangan, di National Youth Training Center milik PSSI itu disetujui dan sekarang sudah rampung. Itu jadi sebuah pencapaian untuk PSSI. Dan itu sebelumnya tidak pernah bisa dilakukan. Okay. Karena kita harus dalam kondisi organisasi yang stabil, administrasi yang baik, baru FIFA bisa approve. Dan kita mendapat satu proyek FIFA Goal Project, baru satu. Negara ASEAN lain sebagai pembanding, Timor Leste 3 kali, Singapura 5 kali, yang lainnya 3 kali, 4 kali. Kita baru satu sekali. Ih, hebat banget sih Indonesia. Udah negara selama ini sebesar ini baru sekali. Ya ampun, 2014 kemarin. Baiklah. Setelah unifikasi terjadi, 2014 kita kerja, FIFA kasih. Dan QNB itu dari Qatar ya? Dari Qatar, yang untuk sponsor ya? Liga ya. Kita masih lanjutkan, terutama Coach Erdi belum saya tanya soal prediksi beliau sebagai profesional untuk melihat bagaimana sebetulnya dan perlu waktu berapa lama untuk tampil prima sepak bola kita sesaat lagi. Hebat banget.